Eh, kita akan ngopi ya. Ini ngopinya Excelso Robusta Gold, Robusta Gold. Belinya di mana saya nggak tahu. Ini hadiah dari Fazli, murid saya pas hari guru ya. Nah, bentukannya seperti ini. Tapi kayaknya kalau kayak gini tuh di Shopee juga banyak ya. Ini satu box ini isinya 10 saset. 10 saset. Satu sasetnya adalah 10 gram. Oke teman-teman, itu ya untuk openingnya. Belinya di mana ya? Tahu lah. Ada di Shopee insyaallah ya. Terima kasih Fazli. Ya, ini. Dan seperti biasa ya, saya kalau bikin kopi itu nggak pernah pakai gula, jadi ini asli hanya kopi itu doang. Bismillah. Untuk ngopi kali ini ngomongin pikiran saya ingin ngomong terkait Habib. Ya kayak gini, tentu ini bukan fak saya, bukan keahlian saya hanya lulusan SPDI. Saya juga hanya guru SMP ya, tepatnya SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro. Tapi saya hanya ingin menyampaikan pikiran saya, untuk saya terkait polemik nasab Habib yang menurut saya cukup ramai. Saya nggak tahu apakah itu hanya ramai di internet, di medsos, atau juga di dunia nyata. Tapi sekali lagi ya, saya ini bukan ahli nasab, bukan orang yang ahli di bidang nasab ya. Jadi hanya menyampaikan unek-unek yang ada di pikiran saya, ngomongin pikiran saya. Menurut saya hebatnya gini loh, ketika ada orang mengaku nasabnya bersambung ke siapapun, dalam hal ini menyambung ke Rasulullah ya, Habib dzurriyyah Nabi ya, itu hak mereka ya, hak mereka. Sekali lagi, ini hanya unek saya, pikiran saya, dan mungkin kalau emang ini cocok dengan panjenengan ya silahkan diterapkan. Jadi kalau ada orang ngaku itu keturunan Rasul, nasabnya nyambung ke Rasul, ya sudah, itu hak mereka untuk mengaku saya dzurriyyah Nabi Muhammad, saya cucunya Nabi Muhammad dari jalur ini, ya silahkan. Nah, terus sikap kita gimana? Kalau menurut saya sikap kita ya biasa aja. Misalnya mereka mengaku keturunan Nabi, oh ya sudah, menjadikan keturunan ya sudah. Nah, apakah kita perlu untuk menghormati, memuliakan mereka? Ya muliakan mereka, hormati mereka sesuai kapasitas mereka, bukan sebagai anak cucu Nabi. Saya memang bukan ahli hadis, juga tidak hafal banyak hadis, tapi kan yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari, itu kan Nabi juga pernah ngomong kalau seandainya Fatimah itu mencuri, maka saya akan memotong tangannya. Artinya kan tidak ada keistimewaan dalam hal sosial, tidak ada keistimewaan dalam hal perlakuan hukum kepada bahkan Fatimah, anak Nabi, anak kandung Nabi. Ya artinya setiap manusia kan punya potensi baik, potensi buruk, sehingga itu satu. Kedua ya, kalau kita membaca sejarah anaknya Nabi Nuh itu juga ulul azmi ya. Nah, ceritanya kan ya masyhur kan, itu kan juga kafir mendapati, sehingga dia ditenggelamkan oleh Allah. Nah, maka artinya menurut saya, kalau ada orang ngaku dzurriyyahnya Nabi, anak cucunya Nabi, keturunan Nabi, yaitu Habib itu yang dari Ba'alawi yang sekarang dipermasalahkan, menurut saya silakan mereka mengaku. Terus kita bagaimana dengan mereka? Ya biasa aja. Kalau memang mereka ulama, mereka ahli ilmu,
mereka memiliki kapasitas keilmuan yang itu, ya kita hormati. Sebagai ulama kita hormati ilmunya, itu saja menurut saya ya. Nah, saya ini tidak bermaksud apa-apa ya, cuman mungkin kesalahan kita adalah kesalahan kita ya, kita salah memposisikan diri, baik diri posisi kita maupun posisi mereka. Kita nggak tahu juga ini berawal dari apa ya, kita menganggap bahwa mereka tuh orang yang ketika duriannya Nabi, maka kalau kita tidak menghormati mereka, kita celaka, kita sial, kita kena azab, kita kualat gitu ya. Terus ya nggak tahu ini keyakinan dari mana ya. Kalau zuriyah Nabi Habib itu pasti masuk surga, bahkan kalaupun mereka tuh ahli maksiat, suka berbuat dosa, karena mereka ada darah Nabi, mereka aman tetap itu. Bahkan ada yang mengatakan satu Habib bodoh lebih baik daripada 7 kiai alim. Nah, sekali lagi ya, garis bawahi tebal ya, saya bukan ahli nasab, saya bukan kiai, saya bukan ulama, hanya menyampaikan monolog saya. Kalau emang cocok ya silahkan dipakai, kalau enggak ya enggak. Nah, itu yang mungkin kita nggak perlu terlalu reaktif untuk menanggapi. Artinya ya itu tadi, kalau mereka mengaku diri Nabi ya silahkan, itu hak mereka. Percaya nggak percaya itu istilah, pokoknya kalau mereka mengaku diri Nabi, oh iya monggo. Nah, terus kita bagaimana buat mereka? Ya seperti manusia biasa. Kalau mereka ulama ya kita hormati, kalau mereka alim kita hormati, kalau perkataannya sesuai Quran hadis ya kita ikuti, kalau mereka alim maksiat ya kita eh, melakukan sikap yang sebagaimana kepada orang yang makan maksiat. Misalnya kita menasihati, mas ojo ojo mabuk mas, nah, gitu aja kan. Misalnya ada Habib yang zina, ya sudah kita melakukan sesuai norma hukum yang berlaku, kita laporkan ke polisi, kan seperti itu ya kan. Eh, atau apalah, jadi mereka yang manusia biasa seperti kita kan, seperti itu menurut saya. Terus eh, iya, jadi ya menurut saya itu yang paling tengah-tengah. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan mengeneralisir dan mengeneralisir dan memukul rata semua Habib Alam itu sesat gini-gini. Menurut saya nggak perlu segitu juga, ya biasa aja. Jadi kalau mereka mengaku diri Nabi ya oke, monggo. Nah, dan kita sikap kita mereka ya sesuai kapasitas mereka. Kalau ulama ya kita hormati, kalau mereka ahli maksiat ya kita nasihati, kalau mereka melanggar hukum ya kita laporkan, gitu saja gitu ya. Jadi kita harus mulai memposisikan diri sebagai yang biasa-biasa aja gitu loh. Kita nggak perlu terlalu mendewakan mereka, memuliakan mereka, bahkan mengkultuskan mereka gitu ya. Itu yang saya berdua itu nggak setuju gitu. Dan kita juga nggak perlu mengeneralisir, memukul rata bahwa mereka bukan turunan Nabi, kecuali kalau memang anda atau panjenengan itu memang memiliki ilmu di bidang tersebut ya monggo. Nah, kalau panjenengan orang awam seperti saya, bagaimana siap kita? Apakah kita mengikuti yang pro atau yang kontra, yang membenarkan atau yang menolak nasab itu? Nah, itu kembali ke keyakinan masing-masing aja lah ya. Cuman tadi itu loh, jangan berlebihan. Kalau memang misalnya jadikan untuk meyakini, lebih meyakini condong pada pihak yang membatalkan nasab mereka, ya sudah gitu loh, nggak usah mencaci menjelekkan mereka. Sikapi proporsional tadi loh. Kalau mereka ulama yang dikatakan sesuai Quran hadis ya sudah ikuti, hormati. Kalau yang mereka lakukan tuh maksiat, bahkan merugikan, bahkan kriminal, ya sudah nasihati, laporkan polisi. Simpel itu. Mereka sebagai tenaga kita ya kita berikan hak mereka sebagai tetangga, kan gitu aja ya. Nggak terlalu berlebihan, nggak usah berlebihan mencintai, nggak perlu berlebihan untuk mencinya, biasa aja. Jadi mereka juga manusia ya. Itu saja menurut saya, daripada kita harus menghabiskan pikiran kita untuk ini bukan Habib, ini bukan kemudian Nabi, atau kita menghabiskan waktu terlalu memuja-muja mereka, kita menghabiskan waktu untuk apa ya, apa ya itu, enggak, kita buang waktu kita menghabiskan waktu hanya untuk mencintai berlebihan mereka, sehingga kita lupa terhadap syariat-syariat kita. Contohnya misalnya, ya maaf ya, kadang ada keyakinan yang mengatakan bahwa kalau kita cinta Habib, asal cinta Habib kita pasti masuk surga ya kan. Kalau kita cinta Habib meskipun kita ahli maksiat,
kita tetap akan selamat, nanti diselamatkan sama Habib A, Habib B, dikubur di akhirat. Nah itu sehingga akhirnya kita malas ibadah karena kita mengandalkan kecintaan kita. Ya wallah alam, saya nggak tahu ya, kalau saya salah silakan dikoreksi ya. Saya bukan sekali, saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Menurut saya itu kan nggak gimana ya, ya saya pernah baca, pernah dikasih tahu, pernah diceramai di pengajian gitu ya, katanya kan uh, besok orang itu akan bersama orang dicintainya, ya kan. Kalau kita cinta Nabi Muhammad ya insya Allah kita akan bersama beliau di akhirat kelak di surga. Kalau kita cinta siapa bersama dengan yang kita cintai, itu benar. Tapi kan nggak segitunya. Masa misalnya kita cinta sama Habib, ya kan, terus kita saya kan cinta sama Habib, saya maksiat nggak apa, gini nggak apa, masa segitunya sih gitu loh. Ayo kita pakai uh, ya meskipun ini agama, tapi menurut saya juga nggak benar juga ya kalau kita hanya modal cinta dan kita ahli maksiat. Kalau kita mengharapkan itu, kan bukti cinta kita kepada Nabi kan harus kita mengikuti sunnahnya, mengikuti amalannya, ya kan gitu ya. Wes ya, itu ngopi kali ini panjang lebar. Kalau panjenengan apa tuh bisa menangkap ya alhamdulillah, kalau emang nggak bisa menangkap ya pokoknya itu, pokoknya menurut saya jangan berlebihan lah kalau dalam hal apapun, termasuk dalam hal menyikapi polemik nasab Habib Alwi gitu ya. Nah, bagi yang percaya ya silahkan, bagi yang nggak percaya ya silahkan. Pokoknya menurut saya uh, perlakuan mereka ya sebagaimana manusia pada umumnya. Kalau mereka alim ya kita hormati, perkataannya sesuai Quran hadis ya kita ikuti, memuliakan menghormatinya juga sesuai standar agama kita aja, nggak usah berlebihan saya mencium kakinya, mencium enggak. Menurut saya kalau memang kita misalnya nggak percaya ya sudah, nggak perlu mencaci, nggak perlu menghujat, menghina sebagainya ya. Kalau mereka melakukan hal yang salah ya, kalau memang kita punya kapasitas untuk nasihati. Kalau mereka melakukan hal yang kriminal ya kita laporkan ke pihak yang berwajib. Sesimpel itu menurut saya, sehingga enak. Dah disimpulkan sendiri ya. Tuh, oke dulu, bismillah. Salso. Ini kan mabak kok tanpa gula ya, ada yang tanya banyak, rasanya gimana kopi tanpa gula? Pahit loh, kok pahit? Bagaimana cara menikmati kopi yang pahit? Sangat gampang lah. Pahit itu kan tidak berarti tidak bisa dinikmati. Saya lagi, pahit itu tidak berarti tidak bisa dinikmati ya. Saya kopi itu kalau saya bikin itu tidak pernah pakai gula, pasti pahit. Dan saya kangen tuh, saya merindukan, artinya ya ingin kopi yang seperti itu. Maka kamu saya sama, kopi itu kan ada yang manis, ada yang pahit, dan masing-masing orang, dan semuanya ternyata bisa dinikmati ya, tergantung bagaimana kita mengubah kehidupan kita. Maka apapun kehidupan anda ya nikmat saja, pahit, manis, senang, sedih, bingung semua itu lah, kabel harus ngatur. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, kasih